loh Mel. Di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Kalau si Aib jelas bohong benar itu. Iya, kalau Aib jelas itu 100% bohong. Aib yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran bro. Siap saya. kekeh ingin untuk menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan, seorang kuli bangunan. Sekarang gini, ya, pada waktu oknum polisi datang ke rumah Ibu Peggy Setiawan, ya, gerbek cep gercep, ya. Kasus Vina gua nggak peduli siapa tersangka, siapa korbannya, bodoh amat, gua nggak peduli. Yang gua pengen tuh si Peggy Setiawan dibebaskan karena salah tangkap. Sudah disebarkan oleh kepolisian, ciri-cirinya itu sudah dipegang oleh netizen. Jadi ciri-ciri itu sebetulnya mengarah kepada Peggy Setiawan Cianjur, termasuk lubang telinga yang terakhir. Hati loh Mel. Di dunia bisa dihukum, di sana bisa didosa. Kalau si Aib jelas bohong benar itu. Iya, kalau Aib jelas itu 100% bohong. kenapa dibangkole alasannya lebih berat? Lah, Anda lihat di situ, itu berapa meter ke situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Kamu bisa tahu nggak warna sepeda motor di sana? Nggak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kan gitu aja. Ya guys, di sini Pak Susnodo Aji mengkritik bahkan dengan tegas dan dengan lantang mengatakan Aib itu berbohong, tidak mungkin bisa memberikan kesaksian dengan jarak yang begitu jauh, bisa melihat dengan jelas motor dan wajah si pelaku sedangkan dia tidak kenal dengan orangnya seperti itu. Tentunya ini suatu rekayasa dan suatu yang mengada-ngada, seakan-akan dia ingin mentersangkakan Peggy Setiawan yang kuli bangunan seperti itu. Dan juga fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Menurutnya kamu harus bertanggung jawab apa yang kamu perbuat, tidak hanya di dunia tapi juga nanti dosa di akhirat, seperti itu yang diungkapkan oleh Bapak Susnodo Aji terhadap saksi Aib yang memfitnah Peggy Setiawan dan juga Mel yang baru-baru ini muncul, namun sama saja dengan Aib memberikan keterangan palsu alias kesaksian yang tidak logik dengan yang sebenarnya. Ini belum menjadi, kalau berdasarkan info ini belum menjadi bahan pemikiran pihak polisi bahwa sekurang-kurangnya itu ada sekitar 5 ciri-ciri di Peggy Cianjur yang sama nih dengan kriteria DPO dibandingkan dengan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung. Justru Peggy Cianjur ini memiliki banyak kesamaan ciri-ciri. Oke, yang pertama Peggy Setiawan Cianjur merupakan anggota geng motor Moonraker. Kalau ada ya suatu analisa bahwa ini adalah persetujuan antar geng motor, salah satunya adalah Moonraker dengan XTC. Nah, ciri ini masuk yang pertama. Ciri yang kedua, Kang Deddy meminta Peggy Setiawan itu membuka jaketnya. Ternyata di kanannya itu ada tato ya, tato macan iblis kayak gitu ya. Nah, karena ciri DPO yang kedua juga adalah bertato. Kemudian ciri yang ketiga adalah pada telinga Peggy Setiawan Cianjur ini ada tanda bekas jahit gitu ya. Jadi kalau karakteristik ada lubang telinga yang besar kemudian dikaitkan ke Peggy Setiawan Cianjur, ini masih masuk karena ada bekas jahit di telinga, seperti jahit lubang telinga. Kalau Peggy Setiawan itu telinganya kiri kanan mulus. Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung itu mulus, nggak ada bekas-bekas jahitan. Kemudian yang keempat adalah Peggy Setiawan Cianjur ini kan memiliki kesalahan dari NIK. Meskipun oleh Pak Lurahnya itu diklaim, dibela bahwa Peggy belum membetulkan NIK-nya. Seorang lurah, sekolahnya lulusan apa,
logikanya nggak masuk ya. Masa di usia hampir 30 tahun Nick yang salah belum dibetulkan, padahal Nick ini dipakai dalam berbagai kegiatan. Misalnya ya, jangan jauh-jauh nih, beli tiket kereta aja Nicknya harus betul, ke bank harus betul, karena kan sistem sekarang itu langsung terkoneksi ya. Kalau memasukkan Nick dengan data nggak cocok itu langsung muncul. Apalagi sekarang juga sama, misalnya banyaklah kegiatan-kegiatan yang di situ memerlukan verifikasinya berdasarkan NIK. Ya, kalau nggak SIM kan KTP, kalau KTP masukin NIK. Tapi nggak masuk akal juga sih kalau sampai umur hampir 30 NIK yang salah ini belum dibetulkan. Kemudian yang kedua, di akte kelahiran Peggy Cianjur juga ini ada kesalahan juga loh. Di sana di aktenya tertera Peggy Setiawan itu seorang perempuan. Itu juga kata Pak Lurah belum dibetulkan. Serius ya, orang betah punya akte, orang tua betah punya akte, anaknya yang sampai umur 30 mau 30 tahun, padahal laki-laki dia perempuan. Apakah dia selama ini masuk sekolah? Kan dia katanya lulusan SMK. Setidaknya ya, ketika masuk sekolah itu kan butuh juga verifikasi dari akte, atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus melampirkan akte kelahiran. Serius ya Pak Cecep, sampai umur anaknya 30 tahun kesalahan NIK dan di akte tertera perempuan Bapak belum betulkan. Ini terkoreksi malah oleh Kang Deddy setelah umur si Peggy itu hampir 30 tahun. Nah, Ya guys, jadi warganet ini sangat-sangat melihat bahwasanya Peggy Cianjur lah yang sangat cocok dan mirip dengan Egy alias Peron pelaku pembunuhan vina Cirebon dibanding Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Kenapa? Karena masih banyak sekali ciri-ciri yang mengarah kepada Peggy Cianjur. Yang pertama, Peggy Cianjur tersebut punyai tato sebelah kanan dan kiri di badannya. Seperti juga kriteria dari Egy alias Peron yang pelaku pembunuhan vina Cirebon juga punya tato. Kemudian ada tindikan di telinga. Tampak di telinga Peggy Cianjur ada bekas jahitan. Jadi kayak lubang di telinga yang mungkin itu yang udah lama terus dijahit. Namun ada bekasnya kelihatan. Nah, hal tersebut ada dalam Peggy Setiawan orang Cianjur guys. Jadi ada kecocokan nih Peggy Cianjur dengan Peggy alias Peron yang pelaku pembunuhan vina Cirebon. Setelah itu juga Peggy Setiawan Cianjur ternyata juga anak geng motor atau moonraker. Nah, hal tersebut juga sama dengan ciri-ciri Peggy alias Peron yang DPO pembunuhan vina Cirebon. Itu baru 3. Yang keempat, masa iya ada kesalahan dari NIK dalam identitas Peggy Cianjur dan juga akta kelahirannya itu identitasnya perempuan, bukan laki-laki. Masa iya seorang Pak Cecep yang mempunyai anak Peggy Setiawan yang sudah sekolah dan juga mungkin banyak menggunakan kartu identitas dan lain sebagainya tidak mengubah identitas tersebut? Dari NIK-nya tidak diubah sampai sekarang sudah umur 30 tahun. Dari jenis kelaminnya yang harusnya laki-laki tetapi tertera perempuan di akta kelahirannya itu tidak diubah juga sampai saat ini. Hal tersebut diketahui oleh Bang Deddy Mulyadi saat meninjau langsung Peggy Setiawan dan Pak Cecep. Apakah benar ini kejanggalan dan keanehan yang mungkin merekayasa yang sebenarnya Peggy Cianjur ini itu adalah pelaku pembunuhan vina Cirebon yang berpura-pura menjadi anaknya Pak Cecep sehingga identitas tersebut diganti namun tidak maksimal dan ketahuan oleh Kang Deddy Mulyadi. Guys, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian lebih setuju dan lebih melihat Peggy Cianjur tersebut adalah Peggy alias Peron DPO pelaku pembunuhan vina Cirebon, atau memang kalian percaya Peggy Setiawan kuli bangunan itulah yang DPO pelaku pembunuhan vina Cirebon? Silahkan berikan tanggapannya di bawah ini. Tetap kekeh ingin untuk menjebloskan yang namanya Peggy Setiawan seorang kuli bangunan. Sekarang gini, ya, pada waktu oknum polisi datang ke rumah Ibu Peggy Setiawan, ya, gerbek cep-cep gercep, ya, motor yang akan diservis nih Bapak Presiden, ya, motor ya smashnya yang akan diservis sampai nggak ngirimin ibunya dibawa. Kemudian motor adiknya Ibu Peggy Setiawan, Jupiter, dibawa juga. Itu alasannya untuk apa? Untuk barang bukti. Bukti apa kira-kira? Akan dijadikan dengan alasan nanti dicatat pula bahwa ini orang pencuri motor, curanmor pula. Hah? Sekarang ini pembacaannya masalah alkohol dan segalanya. Emangnya Anda itu mau mencari pedagang miras? Terus motor nanti dijadikan tersangka buat curanmor gitu Pak? Ya? Coba tanya deh. Saya mau tanya. Motor Jupiter sama
keluarganya Peggy Setiawan, ya dibawa nih sama yang gerbek kemarin. Itu akan dijadikan buat barang bukti apa? Curanmor gitu, Pak. Ya kan? Kemudian mencari tahu. Setelah Peggy kalian jebloskan ke penjara, mencari tahu, mencari bukti dulu. Ya, mencari bukti dulu ya. Mencari bukti dulu nih, ya. Karena dia masih remaja udah menggunakan alkohol gitu kan. Bapak itu mau menyelidiki tentang miras apa menyelidiki tentang kasus Pina, saya tanya. Ya guys, jadi inilah kritik pedas dari seorang netizen atau Ibu Widya terhadap penyidik atau kepolisian yang mentersangkakan Peggy Setiawan, di mana sekarang kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan Peggy Setiawan dijadikan barang bukti untuk tetap menjebloskannya ke penjara agar tetap menjadi tersangka kasus pembunuh Vina Cirebon, di mana mungkin pernah Peggy Setiawan ini waktu remajanya minum alkohol, dan hal tersebut sekarang dijadikan untuk mentersangkakan Peggy tersebut. Mungkin dia anaknya kurang baik dan bla bla bla. Padahal menurut Ibu Widya itu tidak masuk akal dan tidak relevan dengan yang seharusnya Anda selidiki seperti itu. Apakah Anda ingin menyelidiki tentang kasus miras atau kasus pembunuh Vina Cirebon? Itulah kekesalan Ibu Widya terhadap penyidik yang seakan-akan ingin tetap mentersangkakan Peggy Setiawan. Walaupun masih banyak di luar sana netizen, pakar hukum dan juga kuasa hukum mendukung dan percaya kepada Peggy yang orang kuli bangunan itu dia tidak bersalah dan hanya tumbal untuk menutup orang-orang berpower di luar sana. Tentang kasus Vina, gua nggak peduli siapa tersangka, siapa korbannya, bodoh amat, gua nggak peduli. Yang gua pengen tuh si Peggy Setiawan dibebaskan karena salah tangkap, udah nggak jelas kasusnya. Itu doang, yang lain mah bodoh amat. Yang penting si Peggy mah kuli bangunan bebas, ya nggak? Ya guys, jadi warganet ini tidak percaya lagi dengan oknum kepolisian. Bodoh amat siapa tersangkanya. Yang penting Peggy Setiawan kuli bangunan harus dibebaskan karena dia yakin dia tidak pelaku atau bukan pelaku dari pembunuhan Vina Cirebon. Dia hanya korban salah tangkap seperti itu. Dan mungkin ya guys ya, berita ini sangat-sangat viral dan juga ya kemana-mana, dan sampai saat ini belum dituntaskan juga. Jadi kayak udah banyak yang muak dan bodoh amat dengan kasus ini. Yang penting Peggy Setiawan yang mereka percaya bukan pelaku dari pembunuh Vina ini harus dibebaskan seperti itu. Sudah disebarkan oleh kepolisian, ciri-cirinya itu sudah dipegang oleh netizen. Jadi ciri-ciri itu sebetulnya mengarah kepada Peggy Setiawan Cianjur, termasuk lubang telinga yang terakhir itu memang dijahit ya, itu ada. Jadi ada jahitan, bekas jahitan, dan banyak hal-hal yang Peggy Setiawan Cianjur itu tidak jujur. Tetapi dia tidak tahu kalau sebetulnya, atau dia tidak sadar kalau sebetulnya Kang Deddy ini juga sedang menginterogasi, tapi dengan cara halus ya. Dia sepertinya tidak sadar gitu. Maka di sini kita akan menarik energi dari Peggy Setiawan. Iya guys, jadi bukan hanya 1-2 orang doang yang mengira dan menduga Peggy Setiawan Cianjur pelaku asli pembunuh Vina Cirebon, tetapi sudah banyak sekali yang melihat cocok logi atau akan membuktikan Peggy Cianjur lah yang lebih tepat atau yang lebih mirip dengan pelaku pembunuh Vina Cirebon ketimbang Peggy Setiawan kuli bangunan. Dari titik telinga itu sudah kelihatan jelas itu ada bekas jahitan yang mungkin dulunya itu tindikan atau lubang besar ya, terus dijahit untuk menghilangkan, tetapi bekasnya masih ada dan kelihatan sangat jelas seperti itu. Kenapa tiba-tiba dijahit kalau memang ini bukan sesuatu yang ditakuti atau ingin menutup sesuatu? Itu saja sudah suatu hal yang sangat janggal dan aneh. Dan ternyata juga menurut peramal ini, Kang Deddy Mulyadi itu secara halus menginterogasi yang namanya Peggy Setiawan Cianjur. Tanpa dia sadar, Kang Deddy sudah membantu untuk membuka kasus ini, menginterogasi secara halus Peggy Setiawan sehingga terjadinya informasi-informasi yang bakal muncul dan juga nanti keceplosan, dan itu bakal dijadikan suatu bukti untuk membuka kasus ini. Benarkah Peggy Cianjur pelaku utama dari pembunuh Vina Cirebon? Guys, itulah beberapa informasi mengenai kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan. Lantas, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Benarkah kalian lebih percaya Peggy Setiawan Cianjur atau Peggy Setiawan yang di Bandung kuli bangunan pelaku pembunuh Vina? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. Kami dari YouTube Desa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.